embun yang menggetarkan. Kakiku yang ada lampu depan itu. Hai guys, Selamat malam. Ketemu lagi. dengan kita terus. Maksudnya malam. Gitu. Tadi berbagai aktivitas yang sudah kita lakukan. Nah, jadi kalau di malam gini ya kita sih curcol juga nggak apa-apa guys, gitu loh. Ya kan, tentang pengalaman hidup, gitu loh. Ya mungkin kalau kita bisa pengalaman hidup lah misalnya gitu ya, pengalaman tentang naik gunung nih misalnya gitu ya. Gua dulu ikut Mapala, ya kan, ikut Mapala. Ya pastilah namanya ikut Mapala, kalau teman-teman yang pernah kuliah ya pernah ikut Mapala itu pasti nggak semudah yang kita bayangkan gitu, pasti tantangannya banyak kayak gitu, mulai dari kita pendidikannya segala macam. Kebetulan dulu saya tuh di Panjat Tebing kayak gitu, jadi saya menguasai lah, kalau di SAR itu Search and Rescue, saya itu dulu di Vertical Rescue-nya lah gitu. Jadi khusus penyelamatan, misalnya ada orang jatuh ke jurang kayak gitu tuh biasanya saya yang akan turun tangan untuk menanganinya kayak gitu. Nah, jadi dari pengalaman itu ya saya coba ajak nih istri saya yang orang awam gitu loh, yang nggak ngerti yang namanya gimana sih naik gunung, gimana sih camping, gimana sih kalau di daerah ketinggian itu kita harus ngapain kan, seperti itu. Jadi kita coba ini guys, jadi sharing pengalaman lah gitu sama orang rumah gitu loh. Kita harus kasih tahu gini loh, naik gunung tuh nggak berbahaya, asal yang penting apa? Emang aku dulu nggak kenal kamu. Ya guys gitu guys. Jadi naik gunung tuh nggak berbahaya sebenarnya gitu loh. Ya kan, yang penting kita semua perlengkapannya kita lengkapi gitu. Mulai dari peralatan, contoh ini kayak rumah sementara kita tuh yang ada di gunung itu adalah tenda kan kayak gitu. Ini kita harus miliki seperti itu, ya kan? Gitu. Kita boleh belajar survival gitu, kayak bushcraft dan lain-lain, itu boleh bebas gitu. Kalau untuk belajar boleh, tapi kalau untuk kita memang mau mendaki yang kira-kira naik gunung gitu loh ya, pasti kita butuh dong tenda seperti itu. Kita butuh rumah sementara kita kan lagi untuk berlindung seperti itu. Mulai berlindung dari cuaca ya, mungkin cuaca ekstrim, bisa hujan gitu, terus angin kan, namanya suhu di gunung dingin dong gitu loh. Bohong lah kalau orang bilang di gunung nggak dingin gitu, pasti dingin. Jadi kalian harus siapkan semuanya, mulai dari perlengkapan memasak, tenda, ya kan. Kalau ada ya sekarang tuh mungkin orang bisa dimodif dengan playseat dan lain-lain kayak gitu ya, dimodif sama orang biar supaya lebih safety kayak gitu, ya kan. Banyak kok, murah-murah kok perlengkapan gunung gitu, nggak banyak gitu. Nah terus gimana sih naik gunung yang baik itu kan, seperti itu ya, harus kita lengkapin. Yang pertama ada namanya packing, ya kan, seperti itu. Packingnya harus benar gitu loh. Jadi jangan sampai kita ke gunung itu kayak mau pindah rumah, nah itu yang repot gitu loh. Jadi kalian bawa secukupnya perlengkapan kalian, baju dan segala macam. Nggak tahu kalau kayak ini ya kan gitu loh. Saya udah sering bilang kalau naik gunung tuh jangan bawa banyak gitu loh. Kan ya kan? Gitu guys. Jadi bawalah secukupnya ya. Kalian perlu berapa nih gitu kan, misalnya bawalah seperlunya. Misalnya mulai dari perlengkapan dingin gitu loh, misal jaket dan lain-lain, baju hangat dan segala macam itu penting ya. Terus rumah kita sementara, terus peralatan masak, kompor dan lain-lain. Kalau kalian misalnya, tapi gini guys ya, satu hal guys, kalau kalian naik gunung itu minimal harus 3 orang ya. Ya kalau kenapa sih 3 orang gitu loh? Nah contoh nih, misal ini naik gunung ya guys ya. Kalau camping gini kan kita masih lingkupnya masih di bawah gitu loh, tidak ke atas yang memang kalau ada apa-apa masih
banyak orang gitu loh, seperti itu. Tapi kalau di gunung, nah itu udah beda. Kalau di gunung tuh minimal harus bertiga. Kenapa sih bertiga? Contoh gini, misal saya sakit, ya kan, teman saya kan ada dua, yang satu mencari pertolongan, yang satu akan mengedukasi yang sakit. Dia akan melakukan pertolongan pertama kepada yang sakit, seperti itu. Yang satu akan cari pertolongan untuk keselamatan teman kita yang sakit itu, gitu loh. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, di saat terjadi apa-apa gitu, berbagi beban. Nah, 3 orang ini kan bisa kita berbagi beban gitu. Misalnya contoh, bawa tenda nih, mungkin frame-nya bisa dikasih ke si A, tendanya bisa dibawa ke si B, ininya bisa jadi saling berbagi. Jadi biar ringan bebannya gitu. Karena kenapa? Sekuat-kuatnya kita naik gunung pun ya kan, otomatis pasti namanya naik gunung guys, capek lah gitu. Nggak mungkin ya kata orang, wah enak naik gunung ini tuh, nggak juga, capek naik gunung itu. Sebenarnya apa sih yang dicari naik gunung itu? Nggak ada gitu loh, ya kan. Tapi yang dicari itu apa sih? Yang dicari itu adalah kepuasan pribadi gitu. Walter Bonatti berkata seperti ini, taklukkanlah emosi kalian, seperti itu ya. Jadi yang paling susah itu adalah menaklukkan emosi kita. Kita kan emosi nih, wah udah capek gitu loh, mendaki gitu loh, otomatis kan capek dong, pasti seperti itu. Otomatis emosi itu lebih memuncak gitu. Tapi yang pastinya kalau kita naik gunung itu, kepuasan tersendiri itu akan dapat saat kita menuju sampai puncaknya, seperti itu. Bukan hebat, bukan kita biar dibilang wah gua hebat nih udah bisa menaklukkan puncak ini, nggak gitu juga guys gitu. Memang satu sisi ada kebanggaan tersendiri ya terhadap diri kita sendiri, tapi intinya kita di situ bisa melatih bagaimana kita bisa menahan emosi kita dan lain-lain seperti itu. Mungkin saya juga temperamen, orangnya keras dan lain-lain seperti itu. Memang didikannya dari awal juga keras kayak gitu kan. Jadi iya mau nggak mau kan gitu loh. Maksudnya ya itu salah satu. Medan punya guys. Saya pun sudah pernah pendidikan dulu, udah pernah latihan survival, latihan SAR, panjat tebing, arung jeram dan lain-lain. Pernah itu kalau di dalam pendidikan Mapala itu satu paket biasanya. Jadi ada pelatihan survival, mulai SAR-nya, climbing dan lain-lain gitu semua. Jadi kita belajar mulai dari nol, mulai kita dari nggak ngerti apa-apa. Bayangkan guys, dulu gua tuh datang dari Medan, gua nggak tahu yang kayak gini-gini tuh, ngapain sih gitu loh. Cuma saat gua kuliah, ternyata Mapala itu, ini gue edukasi nih, mungkin orang bilang Mapala tuh bergajul dan lain-lain, tapi jangan salah ya, pertemanannya itu yang sangat solidnya gitu loh. Jadi jarang yang kayak gitu. Makanya kalau kalian nanti gitu loh, kalau yang kuliah, yang mungkin yang baru-baru yang mau nanti kuliah, kalau mau jadi Mapala ya silakan, nggak masalah seperti itu. Kalau orang bilang citra Mapala A, B, C, D, itu masih seperti itu sih bagaimana orangnya aja kayak gitu. Jadi ya intinya sih kita lihat sisi positifnya. Contoh ya, teman-teman saya nih yang baru pendidikan kemarin tuh, saat ada bencana kemarin Megamendung, mereka datang tuh set ke sana ya kan, mereka terdepan ya, adik-adik saya dulu lah gitu, adik-adik saya sekarang tuh yang baru-baru pendidikan, mereka datang ke sana. Jangan bukan kan mereka aja, senior saya pun yang di atas saya masih ada tuh yang turun kayak gitu. Mereka turun ke sana gitu loh, ya kan, melakukan evakuasi dan lain-lain, bantuan dan ini itu gitu. Jadi banyak sebenarnya hikmahnya gitu. Dari situ kita bisa belajar bagaimana kita melakukan hal-hal baik seperti itu. Jadi di balik nggak baik itu banyak kebaikan yang dilakukan sama mereka seperti itu. Jadi nah contohlah hal-hal seperti ini, kita camping kayak gini ya, memang ini sih camping lah. Kalau buat saya sih empatinya biasa gitu loh ya, biasa yang kayak gini itu, maksudnya ya nggak tinggi nggak ini, tapi nggak kayak gitu juga gitu loh penilaiannya gitu. Mungkin kalau orang yang Mapala bilang camping doang anak, ya ini mungkin saya bawa istri gitu, bawa istri biar kok bawa ke atas kan bisa. Betul. Kita sengaja camping. Ya ini sekaligus kita kan curhat lah malam ini, kita ngobrol santai kayak gitu kan. Otomatis makanya kenapa saya bilang saat kalian mau mendaki atau naik gunung dan lain-lain seperti itu, mau bawa orang awam pun nggak apa-apa seperti itu. Yang penting satu syaratnya, lengkapin semuanya kebutuhan saat naik gunung naik gunung lagi, aduh capek deh. Jadi gini teman-teman, nanti sekarang itu nggak sulit kayak dulu gitu loh. Kalian tinggal browsing apa aja sih keperluannya untuk naik gunung itu. Nah
minimal, tapi saya sih bersarannya adalah minimal ajak orang yang sudah pernah, minimal kayak gitu ya, ajak orang yang udah pernah atau orang yang sudah tahu gitu. Jadi Pengalaman minimal lah. kalau ada apa-apa ya mereka bisa mengadu. Karena gini teman guys ya, di gunung itu ya kalau terjadi apa-apa itu nggak sama dengan yang namanya di bawah, nggak sama dengan namanya di kota. Lu kenapa-napa di kota rumah sakit dekat, kalau di gunung rumah sakit jauh kayak gitu. Jadi setidaknya makanya kenapa saya bilang itu ada orang yang berpengalaman diajak ya, minimal seperti itu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kenapa? Kepala orang tuh pasti semuanya beda gitu. Saat di gunung tuh dia bisa berubah 100%. Yang tadinya dia cuma slow, tiba-tiba di gunung itu bisa berubah drastis. Saya pernah ketemu hal-hal seperti itu. Orang tadinya diem pas di gunung, dia capek dan lain-lain, itu berubah drastis gitu loh. Emosian dia punya. Iya betul seperti itu. Jadi susah kita kadang-kadang mengontrol emosi kita dan lain-lain. Nah justru disitulah pelajaran. Sambil ingin apa? Di situ pelajarannya guys. Jadi pelajarannya saat kita naik gunung dan lain-lain. Apa teh? Apa kopi? Teh. Di situ guys. Jadi pelajarannya yang harus kita petik adalah saat kita melakukan kegiatan petualang, adventure, baik dia di adventure itu macam-macam ya. Yang kalau ada di Mapala itu biasanya ada susur gua, ya, terus mountaineering, susur gua ya, caving, disebutnya caving tuh atau caving ya susur gua kalau bahasa Indonesianya. Terus ada mountaineering atau hiking lah, naik gunung dan segala macam tuh mountaineering. Terus ada search and rescue biasanya ya, itu search and rescue itu ya saat ada orang hilang dan lain-lain. Nah itu search and rescue gitu kan. Terus dia ada climbing ya, panjat tebing gitu. Dia ada panjat tebing, terus ada satu lagi dia ada diving. Nah gitu. Jadi ya rata-rata 5 sih divisinya, nggak terlalu banyak ya seperti itu. Tapi dari situ materinya banyak gitu loh. Nanti ada ya SAR, survival dan lain-lain. Kalau biasanya di SAR tuh dapat semua tuh. Biasanya kalau di SAR tuh kita harus tahu tali temali, ya kan, tahu bagaimana mengevakuasi korban, terus bagaimana melakukan pertolongan pertama gitu loh. Nah di situ akan banyak sekali ilmu yang kalian dapat seperti itu. Jadi makanya nggak usah pernah takut mau jadi Mapala dan lain-lain, nggak usah pernah takut mau naik gunung. Intinya selama itu kita lengkap peralatannya dan selama kita yakin kita safety, ya kan? Nggak usah takut mencoba ya. Betul kayak gitu. Kalau kata orang ada mistis dan segala macam kayak gitu, itu udah itu biasa guys, gitu ya. Alhamdulillah saya selama Dimanapun pergi, sebenarnya bukan semua takabur sama. ya, maksudnya alhamdulillah selama saya naik gunung saya nggak pernah ketemu yang kayak gitu-gitu, gitu loh. Justru saya nggak pernah kepikiran hal-hal seperti itu kayak gitu ya. Jadi jangankan di gunung, di kota aja banyak kok gitu loh, ya kan? Itu setan yang berwujud atau nggak berwujud juga banyak kok di kota itu gitu loh. Itu yang harus kita takutin sebenarnya. Kalau naik gunung tuh ya jangan pernah gini loh, jangan pernah berpikir yang aneh-aneh gitu. Lagi belajar. Nah, satu gini loh. Jadi di survival tuh ada namanya S tuh kan, ya siapkan dirimu untung rugi gitu kan. V pipa hidup gitu kan, V apa R gitu kan. Nah, terus ada A namanya itu. Nah, yang A itu ada adat istiadat sempat harus kita hargai ya. Berarti kita harus punten-punten lah. Kalau misalnya kalian datang ke Sunda, daerah Jawa Barat kan Sunda, punten gitu loh, mau ngapain ya punten atau segala macam kayak gitu ya. Setidaknya itu memang Kalau itu penting. Jawa, kalau Jawa amit gitu. Amit, Punten. kalau Jawa seperti itu kayak gitu. Jadi ya jangan terlalu inilah gitu loh, maksudnya terlalu berpikir mistis dan lain-lain ya seperti itu udah biasa lah kayak gitu. Jadi gitu guys. Kalau kalian ada pertanyaan nanti bisa tulis di deskripsi di komentar ya, pertanyaan apa, kita mau kasih edukasi apa, kita sharing. Saya bukan yang lebih pintar, enggak, saya itu sharing. Mungkin saya punya pengalaman lebih Tapi pengalaman ya. masukin aja tuh. Saya punya pengalaman aja, punya pengalaman mengenai bagaimana sih naik gunung dan lain-lain seperti itu. Jadi kita saling berbagi lah seperti itu. Kalau kalian mau tanya mau apa, nanti saya bisa bantu kayak gitu. Toh kalaupun memang kalian mau ada acara apa nih, panjat tebing bareng dan segala macam, ayo boleh gitu guys. Jadi sekian malam ini ya, tetap semangat. Quote malam ini adalah ya, jangan pernah merasa kalian paling baik jadi manusia. Terus Ya satu kan? lagi, jangan pernah takut memaafkan seseorang yang pernah melakukan salah terhadap Serangi. Dan thank you.
Thank you guys ya. Bye. A few moments later. Guys, embun yang menggetarkan. Kakiku seperti kapas. Good morning. Tuh apa? Tuh apa? Teman-teman yang lain guys tuh. Terus pelan-pelan video tuh. Ya. Chan. Gimana kondisinya? Wah, keren. Hujan ya. Oh, kabut. Kabut. Ini tendaku guys. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Gila ini guys, kabutnya tebel banget. Kita tuh jarak nggak meter ya, nggak sampai 100 meter kita nggak kelihatan guys. Tuh, ini teman-temannya yang ngecamp tuh, atas juga ada opa-opa guys. Sarannya pagi ini cuaca ya udara cuaca pagi ini seperti ini guys, kabut tebal banget. Kita tuh jarak 100 meter aja nggak kelihatan ya. Nah, tuh. Wih gila tuh teman-temannya yang ngecamp. Kita muter yuk. Tuh itu ada opa-opa, sarangnya opa, ngeliatin aja dari tadi tuh. Ya ini coba. Opi, Popi kali ini bukan opa, Popi. Ya ampun. Jadi unyil dia tuh. Tuh, gila guys, keren guys. Foto-foto. Beneran foto. Betul guys. Oke guys, ini musimnya hujan, jadi dari tadi malam tuh hujan, gitu. Jadi relatif suhunya dingin di pagi ini, itulah sejuk seperti itu sejuk. Ih kalau orang nggak biasa mah ya tetap dingin, orang kabutnya aja tebel banget. Oke guys, ikutin aktivitas kami ya.